Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai mengklasifikasikan tentang struktur populasi makhluk hidup dari kelimpahan, interaksi organisme, dan pola-pola dalam komunitas. Perkenalkan, nama saya Nurul Anwar. Saya akan menjelaskan mengenai ekologi. Ekologi adalah kajian tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, atau sebagai kajian tentang struktur dan fungsi alam. Ekologi dapat diartikan sebagai kajian ilmiah yang menjelaskan interaksi komponen ekosistem dalam skala ruang dan waktu, yang akan menentukan dan mempengaruhi secara probabilistik kelimpahan dan distribusi populasi suatu organisme, yang merupakan suatu kajian tentang dasar-dasar yang mengatur pola sebaran spasial dan temporal suatu organisme. Kelimpahan populasi makhluk hidup. Kelimpahan suatu spesies adalah banyaknya individu dari suatu spesies yang menempati area atau wilayah tertentu. Kelimpahan suatu spesies dalam area tertentu juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kepadatan populasi adalah hubungan antara jumlah individu dan satuan luas atau volume ruang yang ditempati pada waktu tertentu, atau hubungan jumlah individu tiap meter kubik atau meter persegi. Berikut rumus kelimpahan populasi. Yang pertama, frekuensi jenis sama dengan jumlah ditemukannya satwa di stasiun pengamatan dibagi jumlah stasiun pengamatan. Selanjutnya, frekuensi relatif atau FR sama dengan frekuensi suatu jenis dibagi jumlah frekuensi seluruh jenis, kemudian dikali 100%. Rumus berikutnya yaitu kelimpahan jenis sama dengan jumlah individu spesies ditemukan dibagi luas unit pengamatan. Selanjutnya, kelimpahan relatif atau KR sama dengan kelimpahan satu jenis dibagi kelimpahan seluruh jenis, kemudian dikali 100%. Jadi nilai penting atau NP sama dengan FR frekuensi relatif ditambahkan dengan KR atau kelimpahan relatif. Selanjutnya yaitu perubahan kepadatan populasi disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, mortalitas. Yang kedua, natalitas. Yang ketiga, imigrasi atau emigrasi, disebut juga dengan perpindahan. Oke, yang pertama, mortalitas atau angka kematian. Mortalitas atau angka kematian adalah angka yang menunjukkan jumlah pengurangan individu per satuan waktu yang disebabkan oleh perubahan suhu, curah hujan, dan faktor lingkungan. Yang kedua, natalitas atau angka kelahiran. Natalitas atau angka kelahiran adalah angka yang menunjukkan jumlah individu baru yang menyebabkan populasi bertambah per satuan waktu. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu imigrasi atau emigrasi, disebut juga dengan perpindahan. Populasi organisme pada suatu daerah tidak akan tetap dari waktu ke waktu berikutnya. Jika jumlah populasi suatu jenis berubah, kepadatan populasinya juga akan berubah. Ada 2 hal yang mempengaruhi perubahan kepadatan populasi organisme pada suatu daerah. Adanya individu yang datang, yaitu individu yang lahir, dan yang datang dari tempat lain atau imigrasi. Selanjutnya ada interaksi organisme. Interaksi organisme dapat dipengaruhi oleh 2 komponen. Yang pertama ada komponen biotik, di mana komponen biotik ini terdiri dari seluruh makhluk hidup yang ada di lingkungan. Misalnya tumbuhan, manusia, hewan, makhluk pengurai, dan sebagainya. Yang mana
Ada yang menjadi produsen, konsumen, dan pengurai. Yang kedua ada komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang tak hidup yang saling menentukan dalam interaksi. Nah, karena pada dasarnya hidup tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan benda-benda dan komponen yang tak hidup. Contohnya seperti tanah, udara, cahaya matahari, dan sebagainya. Selanjutnya ada pola interaksi antar komponen biotik. Yang pertama ada netralisme. Netralisme yang dimaksud di sini merupakan hubungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang berinteraksi tetapi tidak mengganggu satu sama lain. Tidak ada persaingan atau kompetisi dan juga dalam hal mangsa-memangsanya dalam suatu interaksi. Contohnya seperti gajah dengan jerapah. Yang kedua ada kompetisi. Nah, kompetisi merupakan bentuk interaksi makhluk hidup dengan lingkungan yang akhirnya menyebabkan salah satu pihak yang berkompetisi mengalami kerugian karena kalah dalam persaingan. Kemudian yang ketiga ada predasi. Predasi merupakan interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam suatu ekosistem. Sang pemangsa biasa disebut dengan predator. Contohnya seperti singa yang memburu rusa, zebra atau yang lainnya. Nah, singa sendiri di sini berfungsi sebagai pengontrol populasi rusa, zebra atau hewan yang lainnya agar tidak terlalu banyak, sehingga hewan-hewan tersebut tidak mengalami ledakan populasi dan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang keempat ada antibiosis. Antibiosis merupakan interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya seperti jamur penicillium. Nah, jamur penicillium menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri sehingga tidak bisa berkembang biak di sekitarnya. Jamur ini digunakan manusia sebagai obat antibiotik dengan nama penicillin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Uli Triamalia akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya dari rekan saya. Simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda dan saling berhubungan. Ada beberapa jenis simbiosis yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme di sini adalah jenis simbiosis antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya hubungan antara kerbau dengan burung jalak, di mana burung jalak memakan kutu yang berada di tubuh kerbau, sehingga keduanya merasa saling diuntungkan karena kerbau tidak lagi merasa gatal dengan kutu-kutu yang berada di tubuhnya dan burung jalak mendapatkan makanan dari tubuh kerbau tersebut. Dapat dilihat pada gambar terdapat burung jalak yang sedang bertengger di atas tubuh kerbau. Selanjutnya simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini merupakan jenis simbiosis antara dua makhluk hidup yang merugikan salah satu pihak, sedangkan pihak yang satu lagi diuntungkan. Hal ini terjadi karena salah satu makhluk tersebut melakukannya untuk bertahan hidup. Contohnya adalah tikus dan petani, di mana tikus-tikus ini menjadi hama bagi petani yang memakan padi-padi milik petani, sehingga tikus dapat bertahan hidup, tapi sangat merugikan bagi petani. Dapat dilihat pada gambar terdapat tikus yang sedang memakan tanaman milik petani. Yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah jenis simbiosis antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan pihak lain tidak dirugikan. Contohnya adalah ikan remora bersama dengan ikan pari, dapat dilihat pada gambar. Ikan remora ini berlindung dari para predatornya pada tubuh ikan pari, tetapi tidak merugikan bagi ikan pari tersebut.
Interaksi positif merupakan asosiasi-asosiasi antara dua populasi yang menghasilkan pengaruh positif. Contohnya simbiosis komensalisme, simbiosis mutualisme, dan protokooperasi. Interaksi negatif yaitu persaingan antara jenis yang merebutkan sesuatu yang sama. Contohnya amensalisme dan parasitisme. Ini merupakan contoh proses rantai makanan. Mula-mula rumput dimakan oleh kambing sebagai herbivora dan kambing dimakan oleh singa dan singa sebagai karnivora. Singa membusuk dan diurai oleh detritivor berupa organisme pengurai. Baik, selanjutnya adalah ekologi komunitas. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang hidup di berbagai lingkungan. Pendekatan kajian ekologi hewan dapat dilakukan pada tingkat komunitas atau populasi dalam suatu sistem biologi. Jika pendekatan kajian ekologi hewan berlangsung dalam tingkat komunitas atau masyarakat hewan, maka kajiannya itu dinamakan ekologi komunitas. Ekologi komunitas ini cenderung mempelajari distribusi hewan dari berbagai habitat, pengenalan, komposisi, dan perkembangannya. Kajian ekologi hewan ini menggunakan beberapa aspek taksonomi yang seperti khususnya dari kelompok taksa tertentu, contohnya seperti ekologi mamalia, ekologi burung, dan ekologi insekta. Konsep pengamatan pola komunitas itu ada 3, yaitu gradasi komunitas, gradasi lingkungan, dan gradasi ekosistem. Gradasi komunitas itu adalah konsep yang dinyatakan dalam bentuk populasi. Nah, sedangkan gradasi lingkungan adalah konsep yang menyangkut sejumlah faktor-faktor yang ada di lingkungan, contohnya penurunan suhu, pertambahan curah hujan, dan pertambahan kecepatan angin. Yang terakhir itu adalah gradasi ekosistem, yang mana konsep ini itu dalam hal kompleksnya itu membentuk suatu kesatuan dan membentuk gradasi komunitas serta lingkungan. Pola dalam komunitas itu terdiri dari beberapa diversitas, contohnya seperti pola stratifikasi, pola zonasi, pola aktivitas, pola jala makanan, pola reproduksi, pola sosial, dan pola koaktif. Contoh dari pola komunitas itu seperti komunitas burung. Dia itu memiliki diversitas dari pola komunitasnya itu seperti pola zonasi. Contohnya yaitu dia itu kan hidup di udara dan di darat. Nah, kalau pola reproduksinya, komunitas burung itu selalu mencari tempat untuk bertelur dan membentuk sarangnya sendiri. Nah, yang kedua itu adalah contoh dari komunitas mamalia. Contoh dari komunitas mamalia itu pola zonasinya dia itu adalah di darat dan ada juga yang di laut. Nah, dan pola sosialnya itu dia selalu hidup berkelompok untuk menjaga zonanya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.